Langit berwarna merah delima, dan tanah di bawah kubah merah ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah tanah retak yang ditutupi oleh api yang menyala-nyala. Lava tebal bergumam di mana-mana, memanaskan seluruh area, membuat orang tidak nyaman. Sisi lainnya adalah gletser yang tak berujung, dan orang-orang tidak dapat melihat di mana ia berakhir. Seluruh tempat itu dingin dan tenang. Tidak ada aura kehidupan yang terdeteksi. Dunia membeku, dan tanah terbakar. Bagian di tengah, tempat api dan es bertemu, adalah tempat berkabut dengan suhu yang cukup netral. Itu adalah daerah yang sunyi dan suram. Tidak ada pohon, tidak ada binatang buas, tidak ada serangga. Hanya api dan udara dingin yang meresap di sana-sini. Struktur polos yang terbuat dari batu api dan batu es adalah tempat kelompok prajurit berkumpul dan berdiskusi. Ini adalah titik kumpul dari 7 faksi kuno, domain rahasia api dan es. Selama belasan ribu tahun, Istana Roh Bela Diri telah mengurus tempat ini. Setelah beberapa waktu yang sangat lama, tempat itu akan terbuka sekali. Namun, sejak perubahan langit dan bumi, domain rahasia ini telah mengubah aturannya. Jalan yang mengarah ke dunia luar tidak terkunci lagi. Lorong ini menyembunyikan banyak bahaya. 3 ahli alam dewa sejati mengawasi pintu masuk ini. Ketika mereka melihat orang-orang kafir, yang cukup berani menerobos masuk ke tempat ini, mereka akan mengaktifkan semua jebakan di lorong ini. Kecuali penyusup itu adalah ahli Dewa Raja, pengunjung yang gegabah tidak akan pernah kembali, karena jiwa dan tubuh mereka akan binasa. Istana Roh Bela Diri telah menjaga tempat itu selama bertahun-tahun. Setelah banyak percobaan, mereka memahami misteri lorong ini. Itulah sebabnya tempat ini menjadi tempat berlindung bagi 7 faksi kuno. Meskipun suku-suku alien tahu di mana klan manusia bersembunyi, mereka tidak berani masuk karena mereka tidak mengerti tempat itu. Di dalam aula pertemuan yang seluruhnya dibangun dari batu es, kepala kuil dari kuil surga, Qin Guchuan, memasang wajah dingin. Matanya yang abu-abu besi menatap lampu kristal yang mati di tangannya. Sekelompok kuil surga semuanya memiliki wajah muram, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Cahaya dingin menyala di mata mereka. Lampu kristal itu adalah jiwa kehidupan seorang pejuang alam dewa sejati, yang terkait dengan jiwanya. Ketika lampu kristal padam, yang berarti prajurit alam dewa sejati telah mati. Banyak prajurit dari keluarga Chu yang wajahnya pucat. Mereka sedih, menggigit bibir dan gemetar, karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bai Qing telah mati. Lama setelah itu, Qin Guchuan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya, sambil menyapukan pandangannya ke yang lain. Dia berteriak pelan, siapa yang bisa memberitahuku kemana dia pergi? Semua orang saling berpandangan, tidak ada yang berani menjawabnya. Mereka semua panik. Kau, Qin Guchuan menunjuk seorang pria. Kau selalu membantu Bai Qing. Apa kau tidak tahu keberadaannya? Pria itu adalah seorang prajurit langit kedua dari alam langit. Dia adalah mayordomo keluarga Chu. Dia menyendok, menundukkan kepalanya, tetapi tidak berani menjawab, hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sialan, teriak Qin Guchuan. Tiba-tiba, dia mengeluarkan awan abu-abu keperakan, menutupi seluruh tubuh mayordomo itu. Maafkan aku, teriak mayordomo itu. Tubuhnya sekarang seperti balok daging yang diremas. Tubuhnya berubah bentuk dengan mengerikan. Wajahnya memerah, bengkak seperti dia mengalami penyumbatan. Aku benar-benar tidak tahu. Astaga, tubuh mayordomo itu meledak seperti semangka. Dagingnya ditarik ke dalam awan perak, lalu digiling menjadi bubur daging. Sialan, kau bahkan tidak tahu keberadaannya, teriak Qin Guchuan dengan dingin. Dia melotot ke anggota keluarga Chu lainnya. Apakah ada yang tahu keberadaan tuanmu? Tidak seorang pun berani menjawab. Mereka membungkuk dan tetap diam. Kuil surga terdiri dari banyak keluarga. Keluarga Chu berada di peringkat kedua setelah keluarga Qin. Chu Bai Qing, kepala guru keluarga Chu, berada di langit pertama alam dewa sejati. Dia hanya mendengarkan Qin Guchuan. Di bawah keadaan saat ini dari 7 faksi kuno, setiap prajurit alam roh sangat penting. Apalagi Chu Bai Qing, seorang ahli alam dewa sejati. Kematian Chu Bai Qing telah menyeret kompetensi kuil surga secara keseluruhan turun 1 tingkat. Tentu saja, Qin Guchuan akan marah. Ning Duquan juga hilang.
Seorang pria ramping yang berdiri di samping Qin Guchuan berbicara sambil sedikit menundukkan kepalanya. Dia berusia sekitar 30 tahun, tetapi rambutnya putih semua. Wajahnya setenang vampir. Dia tampaknya tidak pernah menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Ning Dukuan, wajah Qin Guchuan lebih dingin. Bagus, bagus. Kita baru saja kehilangan 2 kepala guru. Tidak seorang pun berani menjawab. Qin Guchuan mengangkat satu lengan, wajahnya menyeramkan. Dia tampaknya ingin membantai. Namun, dia berhenti lalu memerintahkan, kirim pasukan ke sana dan kumpulkan informasi. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada mereka. Ya, Tuan. Semua orang menjawab serempak. Pintu masuk hutan malam abadi. Komoros sedang menunggu sesuatu dengan wajah muram. Setelah sekitar 1 jam, ratusan prajurit klan Ghostmark tiba. Grand Sage lain dari klan Ghostmark, Cassidy, telah datang. Selain mereka, ada sekelompok kecil klan roh kegelapan. Orang-orang ini memiliki aura dingin dan jahat dari orang mati. Mereka tampaknya tidak memiliki vitalitas sama sekali. Pemimpin klan roh kegelapan memiliki sepasang mata hijau tua yang haus darah. Komoros, kau ingin membunuh anak bernama Xian itu. Setelah Cassidy datang, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Bao, dia menyuruh kita untuk menjaga anak itu tetap hidup, bukan? Aku tidak peduli dengan Bao. Komoros mendengus lalu berkata dingin, tunggu sampai kita selesai dengan hal-hal itu, kita tidak akan takut pada Bao lagi. Klan iblis kegelapan yang dilindungi anak itu adalah penghinaan bagi kita. Kita harus membersihkan mereka semua. Cassidy terdiam beberapa saat lalu bertanya, kau sudah memutuskan? Komoros mengangguk dengan berat. Aku harus membunuhnya. Dia menyakitiku di Sadi Firmamen Old Mound. Anak ini memiliki potensi yang tak terbatas. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, kita tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Cassidy tidak lagi membujuknya. Dia mengangguk. Jadi, mari kita bunuh mereka. Kita akan membunuh semua yang hadir. Kita tidak akan membiarkan siapapun lolos. Bao tidak akan pernah tahu. Aku tidak peduli apakah dia tahu atau tidak, kejahatan Komoros bangkit. Kali ini, aku ingin membawa semua jiwa ke dalam kitab mantra tertulis Yin. Tunggu sampai kitab mantra tertulis Yin memiliki cukup nutrisi, kita bisa membangunkan patriark kita. Pada saat itu, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Bao kepada kita. Ketika orang-orang Komoro menyebut patriark mereka, Cassidy menjadi bersemangat. Dia mengangguk dan kemudian berkata, ya, selama patriark kita bangun, kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Ingat apa yang telah kamu setujui dengan kami. Pemimpin klan roh kegelapan tidak mengatakan apapun selama percakapan mereka. Setelah kedua orang bijak itu berdiskusi, dia hanya mengucapkan kalimat samar. Jangan khawatir, apa yang aku setujui denganmu, akan aku penuhi. Komoros melotot padanya. Yang lain mengangguk dan tetap diam lagi, seolah mengatakan sesuatu akan menguras energinya. Di dasar danau, sekelompok orang mengelilingi kolam ilahi Sang Pencipta. Mereka menghadap ke atas untuk melihat danau yang jernih dan uap yang berkelok-kelok dengan penuh kegembiraan. Kolam ilahi Sang Pencipta menggunakan uap dan kristal esensi kelas atas di sini sebagai dasarnya. Esensi asli bintang adalah generatornya. Bersama dengan air ilahi pencuci jiwa, cairan asli kehidupan, sumsum kristal 5 elemen, energi jiwa murni, dan begitu banyak bahan pembantu lainnya, kolam itu dibangun. Dari kejauhan, area itu sama sekali tidak tampak luar biasa. Namun ketika mereka mendekat, mereka dapat merasakan energi yang melonjak seketika. Blood Manet telah pergi. Dia pergi untuk membawa sumsum kristal 5 elemen karena mereka telah membuat kesepakatan. Kelompok Xian berkumpul di sini, menunggunya. Air ilahi pencuci jiwa, cairan asli kehidupan, dan sumsum kristal 5 elemen, kita hampir memiliki semuanya, namun, energi jiwa murni yang aku miliki, di sini hanya cukup untuk 1 orang. Kita butuh waktu untuk menyelesaikan proses penyaringan. Xian terdiam beberapa saat, lalu menatap Disan dan Li Zhengrong. Kalian berdua, hanya satu dari kalian yang bisa masuk. Ya, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, itu akan terjadi 3 hari kemudian. Disan tidak menjawab, dia hanya membungkukkan tubuhnya, menunggu pengaturan Xian. Li Zhengrong sedang berjuang dalam hatinya.
Tiba-tiba, dia berkata terus terang, biarkan dia pergi dulu. Ketika kita membunuh Chu Baiqing, dia telah berkontribusi lebih banyak. Aku tidak pernah berhasil selama puluhan tahun. Aku tidak terburu-buru. Semua orang tahu bahwa pikirannya berbeda dengan kata-katanya. Dia ingin menjadi orang pertama yang masuk ke sana. Dan, mereka tahu seberapa besar kontribusinya. Baiklah, Di-san, kamu masuk ke kolam terlebih dahulu. Ini pertama kalinya, jadi kita harus melihat apakah ada masalah yang terjadi. Xian menghibur Li Zhengrong sambil tersenyum. Tentu saja, Xian tahu bahwa tidak akan ada hal yang tidak terduga terjadi ketika mereka mengoperasikan kolam ilahi Sang Pencipta. Itu 100% dijamin. Li Zhengrong tidak tahu itu. Ketika dia mendengar kata-kata Xian, dia menjadi tenang, dan bahkan merasa sedikit beruntung. Semua yang mereka ketahui tentang kolam ilahi Sang Pencipta berasal dari Xian sendiri. Li Zhengrong tidak tahu apa-apa, jadi dia tidak yakin apakah kolam ilahi Sang Pencipta itu ajaib, atau sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Jika Di-san pergi ke sana terlebih dahulu, dia akan sepenuhnya yakin. Pertama-tama, kalian semua tolong awasi aku. Aku ingin merasakan esensi bintang asli. Mungkin, aku bisa mendapatkan sesuatu darinya. Setelah Xian dapat memastikan bahwa Li Zhengrong menyetujui pengaturan ini, dia merenung sejenak untuk merasakan situasi tubuhnya. Xian telah menyerap esensi Qi dari Ning Dukuan dan wanita tua itu. Pada saat ini, titik-titik akupunkturnya mengubahnya. Xian dapat merasakan proses ini. Tentang Chu Baiqing, ketika tubuhnya meledak, Blood Manet dan Fury Dragon telah menelan tubuhnya yang terfragmentasi. Esensi Qi-nya telah menjadi nutrisi dalam perut kedua binatang raksasa itu. Namun, esensi dari Ning Dukuan dan wanita tua itu sudah cukup baginya untuk melompat ke tingkat berikutnya. Jika dia dapat memahami sesuatu dari esensi bintang asli, mungkin dia dapat mengambil langkah lain dalam pertumbuhannya. Esensi bintang asli adalah bagian inti dari bintang di galaksi, yang mengandung misteri bintang. Setiap bintang telah melalui jutaan atau bahkan miliaran tahun transformasi, hingga dapat memiliki esensi bintang asli. Esensi bintang asli seperti jiwa bintang. Ia merekam setiap langkah kenaikan bintang. Jika Xian dapat memahami sebagian dari misteri ini, ia akan memiliki kognisi baru tentang kekuatan bintang, yang dapat ia gunakan untuk menerobos ke langit ketiga alam roh. Itu sangat mungkin. Apakah itu akan merusak esensi bintang asli? Li Zhengrong menggosok tangannya karena ia sedikit khawatir. Xian telah memberitahu mereka bahwa esensi bintang asli adalah sumber energi yang dipasok untuk kolam ilahi Sang Pencipta. Energi bintang dibagi dan kemudian dilunakkan menjadi energi terbaik yang mengalir ke kolam ilahi Sang Pencipta. Setelah energi Star Original Essence terkuras, kolam ilahi Sang Pencipta tidak akan melakukan efek magisnya untuk merebut kendali alam. Tentu saja, Li Zhengrong harus khawatir. Aku tidak ingin menyerap energi di dalamnya. Aku hanya ingin memahami Upanishad dan misterinya. Kau terlalu khawatir. Xian tersenyum dan menghiburnya. Kemudian, dia mengabaikan lelaki tua itu, melayang ke formasi kuno yang belum diaktifkan karena kekurangan bahan. Dia perlahan-lahan mendesak Star Martial Spirit-nya untuk menyerang Star Original Essence di inti formasi. Tirai air yang mengalir melindungi esensi bintang asli di inti formasi kuno. Sama seperti air ilahi pencuci jiwa, itu adalah tetesan air seukuran kepalan tangan, yang tampak sangat megah. Di dalam tetesan air, esensi bintang asli tampak seperti berlian raksasa, memancarkan lingkaran cahaya yang mulia. Terkadang, titik-titik cahaya melesat keluar darinya, menembus cangkang air yang mengalir. Cahaya bintang melesat keluar di sekitar formasi kuno, membuat formasi itu bersinar sambil memancarkan gelombang fluktuasi energi magis. Xian menahan napas dan menenangkan jiwanya, membuat pikirannya jernih dari pikiran, menatap tetesan air itu. Secara bertahap, dia tampaknya membentuk hubungan dengan tetesan air itu, atau esensi bintang asli di dalam tetesan itu tepatnya. Esensi bintang asli terbang keluar dari formasi kuno, bergetar dalam kehampaan dan melayang ke arahnya. Cahaya bintang mekar keluar, membuat Xian merasa nyaman. Hatinya memantul dengan vitalitas. Roh bela diri bintang di dalam hatinya berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan mengembang.
Jika seseorang menggunakan kesadaran jiwa untuk merasakan hatinya saat ini, setelah memperbesar beberapa kali, dia bisa melihat seluruh galaksi, yang dihiasi dengan bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya. Di bawah kekuatan magis yang menarik, roh bela diri bintangnya datang ke depannya dan berhenti di dadanya. Titik-titik bintang dari mana-mana menyerbu ke dalam hatinya. Xian merasakan seluruh tubuhnya segar kembali. Suasana hati negatif yang meningkat menjadi tenang. Pada saat ini, titik-titik akupunkturnya memurnikan ki esensi Ning Dukuan dan wanita tua itu. Selama proses ini, perasaan negatif yang meningkat tidak dapat dihindari. Di masa lalu, dia biasa jatuh ke dalam kekacauan pada fase ini dengan mudah. Dia tidak bisa menahan keinginan di dalam hatinya, dan secara bertahap, dia kehilangan akal sehatnya. Namun, semuanya lebih lancar dari yang dia harapkan. Itu adalah efek dari kekuatan bintang dalam esensi asli bintang, yang menenangkan seluruh tubuhnya, dan bahkan pikirannya. Dia seperti bayi dalam pelukan ibunya, merasakan kedamaian yang tak terlukiskan. Jiwanya, kesadaran jiwanya, dan pikirannya bagaikan benang sutra tak kasat mata yang mencengkeram tetesan air, membentuk hubungan yang luar biasa untuk mendapatkan fluktuasi yang datang dari dalam. Secara bertahap, ia tampak memasuki malam berbintang, mengunjungi bintang itu dan menyaksikan perubahan yang terjadi pada bintang itu. Ketika baru saja dimulai, bintang itu sebesar sebutir pasir. Secara bertahap, ia telah menyerap semacam energi di galaksi yang luas itu. Setelah bertahun-tahun terakumulasi dan menyeret meteor raksasa yang lewat, ia telah dibangun perlahan-lahan. Bintang itu telah tumbuh sedikit demi sedikit. Bintang itu masih naik secara ajaib seperti makhluk yang tumbuh. Perlahan-lahan ia memperoleh vitalitas, karena berhenti mengumpulkan energi yang tersebar di langit berbintang. Sesuatu mulai berubah di dalam bintang kecil itu. Dari pohon muda kecil, akhirnya, ia menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi. Jiwa Xian tenggelam dalam pemandangan ajaib ini. Ia tidak menyadari adanya perubahan di dunia luar, hanya fokus sepenuh hati. Kaisar Yang Tian, Disan, dan Li Zhengrong penasaran. Mereka berdiri di sampingnya dan mengawasinya. Mereka dapat melihat fluktuasi energi bintang ajaib darinya, sementara titik-titik bintang terus-menerus berkilauan di dadanya. Setelah waktu yang tidak diketahui, kekuatan hisap yang kuat muncul di dadanya. Bintang-bintang yang tidak pernah menghilang di kubah langit di atas danau tampaknya diaktifkan secara instan. Cahaya bintang yang tersebar jatuh dari langit seperti miliaran kunang-kunang yang terbang menuju danau. Kelompok Kaisar Yang Tian ketakutan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat permukaan danau di atas kepala mereka. Mereka kemudian melihat begitu banyak titik bintang terbang menuju danau. Mereka semua tenggelam dan berkumpul di lokasi Xian. Ini. Li Zhengrong tergagap karena heran. Setelah itu, dia bergumam. Hujan bintang pengembara. Tidak banyak orang yang mengolah seni rahasia bintang dalam sejarah Sekte Dewa Bercahaya. Memahami kekuatan bintang hanya dalam sekejap dapat menyebabkan hujan titik-titik bintang berkumpul di prajurit itu. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Dia tahu sejarah Sekte Dewa Bercahaya, dan fenomena aneh ini disebutkan di suatu tempat dalam alur sejarah mereka. Itu mirip dengan mandi cahaya matahari cemerlang, yang terjadi ketika mengolah seni rahasia matahari menyala hingga tingkat yang dibutuhkan. Mereka semua memiliki efek magis yang sama. Ini terjadi ketika prajurit itu memahami misteri kekuatannya, yang mengilhami perubahan bumi dan surga. Xian akan menerima hal yang hebat kali ini, kan? Ye Changfeng menggelengkan kepalanya dengan kagum. Dia tersenyum paksa. Bakat bawaan anak ini selalu membuat orang iri. Bagaimana dia bisa memahami alam dengan mudah? Jenius, puji Li Zhengrong. Dia menyipitkan mata karena dia kesal terhadap muridnya karena tidak memenuhi harapannya. Jika kamu menjadi seperti Xian, bahkan jika aku harus mati, aku bersedia melakukannya. Ye Changfeng hanya bisa tertawa untuk menutupi rasa malunya. Dia tidak berani menjawab. Tidak bagus, teriak Li Zhengrong saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia telah menciptakan perubahan besar. Selama seseorang tahu tentang Wandering Star Shower, dia akan datang ke sini untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Terutama, banyak murid dari Sekte Dewa Bercahaya di hutan malam abadi. Mendengarnya, Kaisar Yang Tian dan Disan berubah warna karena ketakutan saat mereka menyadari keseriusan situasi ini.
Api berapi-api, naga berapi-api, bertanduk perak, dan bermandi darah telah pergi untuk menyiapkan bahan-bahan untuk pendinginan tubuh mereka. Naga berapi-api telah datang ke wilayah bermandi darah untuk menukar bahan-bahan untuk memperkuat dirinya dan menjelaskan rinciannya kepada kera raksasa. Saat ini, hanya ada 4 orang, termasuk Kaisar Yang Tian, Di San, Li Zhengrong, dan Ye Changfeng. Jika seorang prajurit kuat di alam dewa sejati muncul, mereka semua harus membayar harga yang sangat mahal. Terutama, Xian sekarang berada pada waktu yang kritis untuk memahami kekuatan bintang. Dia tidak boleh diganggu. Jika tidak, dia tidak hanya tidak akan dapat mengambil kekuatan bintang, dia juga akan kehilangan jiwanya. Sulit. Kaisar Yang Tian merenung sejenak dan kemudian membuat keputusan cepat. Kita akan pergi ke sana terlebih dahulu. Tidak peduli siapa yang berani datang ke sini, kita akan membunuh mereka semua. Kita tidak akan membiarkan siapapun pergi hidup-hidup. Tidak seorang pun boleh tahu tentang ini. Ketika mereka berada di laut tak berujung, Kaisar Yang Tian adalah penguasa tiran di seluruh lautan. Ketika dia membunuh orang, dia tidak akan pernah ragu. Dia mengerti bahwa situasi Xian saat ini unik, dan juga pentingnya kolam ilahi Sang Pencipta. Akhirnya, dia menemukan solusi terbaik saat ini. Oke, Di San mengangguk. Changfeng, kamu buka segel di permukaan air dan biarkan kami keluar. Li Zhengrong merenung sejenak lalu mengangguk. Kamu tinggal di sini. Nanti, kecuali kamu menerima pesan yang dikirim oleh jiwaku, kamu tidak boleh naik ke sana. Dia dan Ye Changfeng dapat menggunakan harta karun rahasia untuk terlibat dalam komunikasi jiwa. Dia takut Ye Changfeng dapat terlibat dalam hal-hal buruk, jadi dia meminta beberapa pandai besi untuk menempa harta karun ini. Guru, harap berhati-hati. Jika kamu bisa bertahan, lari saja. Bertahan hidup lebih penting daripada apapun. Mata Ye Changfeng memerah. Dia mengangguk dengan berat. Aku akan melindungi diriku sendiri. Aku tidak akan membuatmu khawatir. Guru, jaga dirimu. Hutan Malam Abadi memiliki banyak ahli dari 7 golongan kuno yang beroperasi. Suku-suku asing juga mengirim orang-orang mereka ke sini. Anggota klan Tanda Hantu dan klan Roh Kegelapan juga muncul di hutan. Jumlah binatang buas level 9 lebih banyak dari jumlah jari seseorang. Li Zhengrong hanya memiliki langit ketiga alam roh, karena usahanya telah dicurahkan untuk memurnikan obat-obatan. Jadi, basis kultivasinya tidak layak disebut. Jika dia bertemu dengan ahli yang kuat, tidak mudah untuk bertahan hidup. Dia tidak bisa tidak khawatir. Ya, kamu harus membuka matamu lebih lebar dan hidup dengan baik. Li Zhengrong menarik napas dalam-dalam. Setelah bencana ini, ketika aku memasuki alam dewa sejati, aku dapat melindungimu dengan baik, nak. Kemudian, Li Zhengrong adalah orang pertama yang bergerak menuju permukaan danau. Kaisar Yang Tian dan Di San mengikutinya dari dekat. Pusat hutan malam abadi. Para prajurit kuil surga keluar dari domain rahasia. Meskipun mereka belum melakukan apapun, mereka melihat fenomena aneh di langit dengan linglung. Prajurit berambut putih itu terdiam beberapa saat lalu berkata dengan mata berbinar. Kita akan ke sana dan memeriksanya. Dia memiliki puncak alam roh, tinggal sedikit lagi untuk mencapai alam dewa sejati. Dia adalah seorang prajurit kuat yang tidak seorang pun tahu dari mana dia ditemukan. Tidak seorang pun tahu profilnya. Namun semua orang tahu dia adalah pria berbahaya yang memiliki energi aneh. Dia hanyalah seorang prajurit puncak alam roh, tetapi dia telah bertarung dengan Chu Baiking, orang yang baru saja mencapai alam dewa sejati. Namun, dia tidak kalah dalam pertempuran itu. Sejak hari itu, dia menjadi sosok yang tidak berani diremehkan oleh siapapun di kuil surga. Tuan kuil surga sangat menyukai pria ini. Jika situasinya kali ini tidak begitu buruk dan Tuan tidak marah, dia tidak perlu keluar dari domain rahasia. Para prajurit kuil surga yang menemaninya tidak berani menentang idenya, dan semuanya mengangguk. Karena mereka telah menetapkan target, mereka segera bergerak tanpa ragu-ragu. Mereka berlari menuju wilayah kera raksasa berambut darah. Hampir pada saat yang sama, Tetua Agung Jimu dan Yue Ying dari Sekte Dewa Bercahaya tinggal di area yang berbeda. Mereka menatap langit dengan wajah bingung. Keduanya telah menerima perintah dari Yun Hao. Mereka mencari Xian. Tidak lama setelah mereka keluar dari domain rahasia, mereka menemukan fenomena aneh di langit.
Mereka langsung tercengang. Seorang ahli dari sekte kita masih berada di hutan malam abadi. Wajah Jimu tampak aneh. Dia bingung untuk waktu yang lama. Kemudian dia mengernyitkan alisnya. Seorang prajurit yang dapat menginspirasi fenomena seperti itu, dan dia masih tinggal di suatu tempat di luar sana. Ini sepertinya tidak benar bagiku. Yue Ying terdiam beberapa saat dan kemudian berkata dengan nada samar. Xian sedang mengolah roh bela diri bintang. Dia berada di hutan malam abadi. Jimu tercengang. Ia memuji lalu mendesah. Sungguh jenius. Tatapan mata Yue Ying tampak rumit, wajahnya tampak aneh. Mungkinkah guru kita telah meramalkan sesuatu? Bagaimana mungkin? Jimu terus-menerus menggelengkan kepalanya seolah-olah ia tidak tahu apakah ia harus menangis atau tersenyum. Menurutmu, guru kita sehebat itu? Jika ia bisa meramalkan hal ini, ia pasti sudah menyambar Xian dari laut tak berujung lebih awal. Ia tidak akan pernah menunggu orang itu menyerahkan diri, bukan? Oh, itu benar, Yue Ying mengerti. Bagaimanapun, guru kita selalu melindunginya. Tentu saja, dia telah melihat potensi pemuda itu. Ini membuktikan bahwa mata guru kita tajam dan visinya sangat bagus. Jimu merenung sejenak lalu berkata, guru kita selalu ingin melindungi mereka sebelumnya, bahkan jika dia harus melawan 6 faksi lain atau anggota kita sendiri. Aku tidak mengerti sebelumnya, tapi sekarang, ya, aku benar-benar mengagumi visinya yang luas. Sudah ku bilang, Xian akan melampaui imajinasi orang. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan pengetahuan guru kita? Yue Ying mendengus. Jimu memaksakan senyum, mengangkat satu tangan. Baiklah, salahku. Aku seharusnya tidak memarahimu. Aku minta maaf. Oke. Lupakan saja. Aku tidak akan menawar denganmu. Yue Ying memasang wajah serius lalu berkata pelan, cepat. Kita harus pergi ke sana dan memeriksanya. Anak itu benar-benar jenius. Di dasar danau, Xian memejamkan mata, napasnya teratur. Cahaya bintang terpancar dari dadanya. Esensi bintang asli tampak seperti berlian besar yang gemilang, memancarkan cahaya bintang yang menyerbu ke arah Xian dan menghilang ke dadanya hanya dalam sekejap mata. Tiba-tiba, jiwa Xian tampak terserap oleh sejumlah energi. Ia tidak memiliki fluktuasi energi sekarang. Tampaknya bahkan jiwanya telah berhenti. Jika Ye Changfeng tidak melihat Xian masih bernapas, ia pasti sudah mengguncangnya. Kaisar Yang Tian, Di San, dan Li Zhengrong telah naik ke permukaan danau. Ye Changfeng terkadang mendongak untuk memeriksa situasi di atas kepalanya, untuk melihat apakah ada yang aneh atau tidak. Danau itu masih tenang. Tidak ada tanda-tanda pertempuran atau fluktuasi kehidupan yang kuat. Hanya cahaya bintang yang masih jatuh dari langit seperti kunang-kunang. Mereka menembus permukaan danau, jatuh ke dada Xian. Ye Changfeng tetap berada di dasar danau, jadi ia bisa merasakan suara ajaib yang dipancarkan dari Xian. Secara bertahap, ia merasa seolah-olah jiwa dan rohnya beresonansi dengan Xian. Titik-titik bintang di matanya menjadi pikiran dari kesadaran jiwa Xian, memberinya perasaan memiliki kehidupan. Ye Changfeng ketakutan, wajahnya terkejut. Dia yakin bahwa bahkan Xian tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dia tidak tahu bahwa dia telah menarik begitu banyak titik bintang di langit. Mereka berkumpul di sekitarnya dan mengubah roh bela diri bintang di dadanya. Ye Changfeng dapat mengamati dengan jelas. Ketika titik-titik bintang yang hidup berkumpul di depan dada Xian, mereka mulai bergerak pada lintasan ajaib, mengikuti beberapa aturan. Luar biasa, Ye Changfeng berseru dalam hatinya. Dia menggelengkan kepalanya terus-menerus karena dia tahu bahwa setelah kejadian ini, Xian pasti bisa menerobos untuk kedua kalinya. Pada saat Ye Changfeng bertemu Xian, alam Xian relatif rendah di alam nirvana. Setelah hanya 10 tahun, Xian telah melompat dari alam nirvana ke langit kedua alam roh. Dan, dalam waktu singkat, dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos langit ketiga alam roh. Memikirkan kemajuan yang cepat ini, Ye Changfeng tidak dapat menahan desahannya. Dia harus menerima takdir ini, memberikan gelar jenius kepada Xian. Tiba-tiba, pupil mata Ye Changfeng mengecil. Wajahnya berubah. Dia samar-samar dapat merasakan fluktuasi energi baru di atas danau. Tampaknya beberapa orang jagoan baru telah tiba. Dia tahu bahwa kedamaian singkat di danau ini akan segera hancur. Di atas permukaan danau,
Kaisar Yang Tian, Di San, dan Li Zhengrong mengernyitkan dahi mereka dalam diam, wajah mereka muram. Terutama Li Zhengrong, dia terkejut sesaat, hatinya terasa tenggelam. Dia berteriak pelan, Qiyu Hong. Qiyu Hong adalah jagoan berkepala putih dari kuil surga dengan basis kultivasi puncak alam roh. Wajahnya selalu kaku, dengan sepasang mata yang tidak bergerak. Dia membuat orang-orang merasa seperti orang mati. Qiyu Hong membawa lebih dari 10 prajurit kuil surga, mengikuti cahaya bintang untuk tiba di tempat ini dari domain rahasia di tengah hutan. Setelah dia bisa menenangkan tubuhnya, dia mengangkat satu tangan untuk memberi isyarat kepada prajurit lain agar berhenti. Kelompok prajurit kuil surga berhenti, menunggu perintahnya dengan mulut tertutup. Dia melotot ke Li Zhengrong lalu membungkuk untuk mencari-cari. Hidungnya mengembang lembut seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Di San sedikit mengubah wajahnya. Dia menatap Kaisar Yang Tian seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kaisar Yang Tian berdiri dengan acuh tak acuh. Dia sedikit menggelengkan kepalanya untuk memberi isyarat kepada yang lain agar tidak terburu-buru. Tempat ini masih memiliki jejak Chu Bai King yang membunuh binatang buas. Meskipun Kaisar Yang Tian cukup berhati-hati untuk membersihkannya, jika yang lain adalah orang yang penuh perhatian, dia bisa melihat beberapa jejak. Rupanya, Qiyu Hong adalah orang seperti itu. Dia tampak memiliki kekuatan magis. Setelah dia berkeliling di sekitar tempat itu, dia tidak mengatakan apa-apa sambil menekan tangannya yang putih dan ramping, lebih cantik dari tangan wanita, di tanah. Asap abu-abu muda menyebar dari jari-jarinya, bergoyang ke tanah seperti cacing. Mereka dengan cepat bergerak di bawah tanah. Qiyu Hong memejamkan matanya, saat gelombang energi aneh beriak darinya. Tubuhnya bergoyang tertiup angin, seolah-olah dia tidak memiliki tulang di tubuhnya. Ini terlihat sangat eksentrik. Setelah itu, asap tipis yang dia keluarkan kembali padanya, memasuki tubuhnya melalui jari-jarinya. Qiyu Hong berdiri tegak. Dia tidak bergoyang mengikuti angin lagi. Matanya terbuka di wajahnya yang kaku saat dia berkata, Chu Bai King telah datang ke sini, begitu pula Ning Dukuan. Jika sesuatu terjadi pada mereka, itu karena kalian. Dia menunjuk Kaisar Yang Tian, Di San, dan Li Zhengrong. Namun, mustahil untuk membunuh mereka dengan basis kultivasi dan alammu. Qiyu Hong merenung sejenak lalu berkata, aku bisa merasakan aura klan monster. Sudah pasti para jagoan klan monster telah membantumu. Tempat ini milik Blood Manet, jadi dia pasti ikut dalam pertempuran ini. Dia hanya berasumsi dari bukti yang dia dapatkan dan mengatur semuanya lagi. Semuanya cocok, seolah-olah dia telah melihat apa yang terjadi dengan matanya sendiri. Suaranya mengiyakan. Meskipun nada dan kata-katanya lamban, dia memiliki keyakinan penuh. Rupanya, dia setuju dengan asumsinya sendiri. Tak seorang pun prajurit yang menemaninya meragukan pendapatnya. Mereka langsung mempercayainya. Mereka semua tahu kemampuan Qiyu Hong, jadi mereka tahu asumsinya tidak akan salah. Kaisar Yang Tian tetap bersikap dingin sambil mengamati dengan saksama. Kemudian, dia dengan berat hati menerima kenyataan bahwa, entah dia mengakuinya atau tidak, dia tidak dapat mengubah arah perkembangan peristiwa ini. Hati-hati, Li Zhengrong mendesah, berbicara dengan nada rendah. Qiyu Hong orang yang berbahaya. Meskipun dia hanya memiliki basis kultivasi alam roh, dia dapat bertarung imbang dengan prajurit alam dewa sejati. Kaisar Yang Tian dan Di San tampak muram. Katakan padaku alasannya, Qiyu Hong tidak terburu-buru menyerang mereka. Dia terus berbicara dengan suara datar. Mengapa kalian bergandengan tangan dengan klan monster? Mengapa kalian membunuh prajurit kuil surga kita? Dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan. Alasan mengapa kalian masih hidup adalah karena kalian tidak menyerang 7 prajurit dari faksi kuno. Namun sekarang, kalian berjalan di jalan yang sama dengan klan monster. Ini berarti kalian berdiri di sisi yang berlawanan dengan kami. Kurasa, tanpa penjelasan yang masuk akal, aku hanya bisa membunuh kalian semua. Qiyu Hong berbicara seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar. Kaisar Yang Tian tersenyum. Kalau begitu, mudah saja. Kalian mati, atau kami mati. Bagus kalau begitu, Qiyu Hong mengangguk dan langsung menyerang mereka. Di hutan lebat, 2 makhluk tingkat tinggi dari klan monster, naga api dan manusia berdarah, sedang bertengkar. Mereka perlahan-lahan memperlihatkan diri mereka. Naga api,
Kau bajingan. Kau ingin mengambil keuntungan dari ini sendirian. Harum, aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau menunggu sampai energimu mencapai puncaknya dan kau akan menemukanku dan membalas dendam, kan? Manusia berdarah menggerutu. Sudah kubilang, kau tidak akan pernah menjadi sainganku. Aku akan selalu menaklukkanmu. Blood Manet, kau seharusnya tidak begitu puas. Setelah aku menyempurnakan tubuhku kali ini, aku akan menerobos ke tingkatan lain. Lalu, aku akan menendang pantatmu dengan mudah. Kata naga api dengan marah. Ketika para binatang buas berkomunikasi, mereka selalu membuatnya sederhana dan buas. Mereka tidak akan bertele-tele atau terlalu banyak menyelidiki. Mereka selalu terus terang, mereka akan bergandengan tangan atau menjadi musuh, atau saling berteriak. Ah! Blood Manet tiba-tiba berteriak. Dia melihat sekeliling dan mengutuk. Seseorang berlagak sombong di wilayahku. Tidak bagus. Mereka ada di atas danau. Naga api juga mengutuk. Mereka pasti manusia sialan itu. Mereka sudah datang. Gur, aku benci mereka. Blood Manet meraung seperti gunung berapi yang meletus, dia ingin segera pergi ke danau. Tepat pada saat ini, sebuah suara dingin dan suram muncul. Tuan-tuan, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Blood Manet dan Fury Dragon berhenti, wajah mereka muram. Komoros dan Cassidy, dua orang bijak dari klan Ghostmark, muncul dari hutan. Mata hijau tua mereka yang menyeramkan menatap Blood Manet dan Fury Dragon, tetapi sikap mereka tidak jelas. Klan Ghostmark, Blood Manet mendengus, wajahnya tidak sabar. Kalian sudah lama berkeliaran di hutan malam abadi. Apa yang kalian inginkan? Tidak peduli apa yang ingin kalian lakukan, lakukan dengan cepat. Jangan lengket di sini. Kalian sangat menyebalkan. Komoros menggelapkan wajahnya. Kami datang untuk bertanya mengapa Fury Dragon ingin melindungi manusia. Fury Dragon tidak memasukkannya ke dalam pikirannya. Apa pentingnya bagimu? Apakah kau bisa mengendalikan siapa yang harus kulindungi? Ini adalah hutan malam abadi, wilayah klan monster kita. Ini bukan gundukan tua langit berbayang milikmu. Apa kau pikir kau bisa memimpin semuanya di sini? Petik 2. Naga berapi-api, apa yang dia bicarakan? Blood Manet mendengus. Dia ingin membunuh Xian, Fury Dragon mendongak, berbicara seolah-olah dia benar-benar kesal. Anak itu adalah tamu terhormatku. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang-orang licik ini membunuhnya? Aku ingin lebih menyayanginya. Tentu saja, Blood Manet tahu kebaikan apa yang dia sebutkan. Dia hampir tidak ragu dan terus mengangguk. Kalian tidak bisa membunuhnya. Dia berguna bagi kita. Aku tidak peduli jika kalian ingin membunuh orang lain. Tetapi jika kalian ingin menyentuhnya, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Aku tidak mengerti mengapa binatang buas yang kuat seperti kalian membutuhkan anak manusia. Cassidy tidak bisa memahami maksud mereka. Aku tidak bisa menjelaskannya kepada kalian, rupanya, naga api tidak mau menjawab. Tidak bisakah kalian melindunginya? Komoros merenung dan kemudian berteriak, wajahnya jahat. Berhentilah bersikap sombong di depan kami. Tempat ini adalah hutan malam abadi. Klan tanda hantu tidak bisa sombong di sini. Aura Blood Manet mekar. Dia tidak bisa menahannya tetapi menyerang yang lain. Bunuh. Komoros juga terstimulasi. Kitab mantra tertulis Yin membutuhkan jiwa yang kuat. Jika mereka bisa mendapatkan jiwa Blood Manet dan naga api, bisnis besar mereka akan selesai. Dia pikir dia bisa bertaruh kali ini. Jimu dan Yue Ying berlari secepat mereka terbang. Mereka hampir sampai di sana. Melihat titik-titik bintang jatuh seperti hujan lebat menuju danau, Jimu dan Yue Ying bersemangat. Mereka terus memuji. Bum bum bum, suara keras dari dampak energi muncul dari area itu. Gelombang yang mengejutkan mengguncang seluruh tanah. Garis ketakutan muncul di mata Jimu. Dia berteriak, pertempuran sengit ada di depan kita. Dua tempat, ada prajurit alam dewa sejati. Wajah Yue Ying berubah drastis. Dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, apakah kita perlu memberitahu tuan kita? Tentu saja, Jimu menegaskan, Xian tidak akan aman di area manapun. Kurasa pertempuran ini ada hubungannya dengan dia. Yue Ying setuju. Dia mengangguk terus-menerus sambil mulai mengirim berita itu ke Yun Hao. Kaisar Yang Tian dan Disan berjuang keras dengan wajah meringis. Qiyu Hong telah membangkitkan temperamen mereka. Qiyu Hong telah mendorong mereka,
membuat mereka tidak punya strategi lagi untuk dicoba. Qiu Hong telah menghentikan serangan misterius mereka tepat sebelum mereka bisa melancarkannya sepenuhnya. Tidak ada satupun serangan mereka yang bisa mencapai Qiu Hong. Tampaknya Qiu Hong bisa memprediksi gerakan mereka. Dia selalu bisa menghindari serangan Kaisar Yang Tian dan Disan selangkah lebih maju. Tampaknya kekosongan itu dipenuhi dengan mata Qiu Hong, memberinya kemampuan untuk melihat setiap situasi. Swoosh! Setetes darah menyembur keluar dari jari tengah Kaisar Yang Tian, setetes darah abadi. Itu berubah menjadi aliran cahaya merah yang tak tertandingi, membawa bau gelombang darah yang pekat, melesat cepat. Angin menderu dan berputar dari sepasang sayap hitam murni di San. Bila-bila angin menutupi seluruh langit seperti pisau berkilau yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan tirai tipis bila-bila angin. Itu tampak menakutkan. Namun, di bawah gelombang serangan Kaisar Yang Tian dan Disan, Qiu Hong selalu bergerak selangkah lebih maju dari mereka. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sudut buta yang tidak dapat dijangkau oleh serangan Kaisar Yang Tian dan Disan. Kemudian, dia berjalan ke arah Kaisar Yang Tian dan Disan sambil memegang sehelai daun emas di tangannya, wajahnya masih tanpa ekspresi. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya keemasan yang agung. Cahaya keemasan itu terpancar, menyinari daun emas itu, memperlihatkan garis-garis yang jelas seperti garis-garis telapak tangan manusia. Daun itu tampaknya berisi Upanishad kehidupan. Lambat laun, fluktuasi kehidupan yang sangat besar beriak dari daun emas itu, berubah menjadi lautan cahaya keemasan, yang mengamuk dengan deras. Lautan cahaya keemasan itu menghancurkan serangan Kaisar Yang Tian dan Disan, mendorong mereka mundur terus-menerus. Lautan cahaya keemasan yang diciptakan oleh daun emas itu dapat mengurung jiwa orang dan menahan hati mereka. Ketika cahaya keemasan menyinari Kaisar Yang Tian dan Disan, mereka langsung merasa putus asa, membuat mereka berhenti menyerang dan ingin menyerah. Beruntunglah keduanya memiliki tekad baja dan mereka berdua pemberani dan kejam. Mereka bereaksi dengan menggigit lidah mereka untuk membangunkan diri mereka dari keadaan ini. Qiu Hong tidak mengatakan apapun selama pertempuran mereka. Wajahnya datar dan tanpa emosi. Dengan suasana hati yang tenang, dia menyerang dua orang lainnya dengan perlahan dan cepat. Namun, Kaisar Yang Tian dan Disan tidak punya cara untuk menghentikannya. Situasinya jelas semakin memburuk. Kaisar Yang Tian berada di langit kedua alam roh. Dengan semangat bela dirinya, pengalaman bertarung yang mendalam, dan darah dewa di tubuhnya, saat ia bertarung dengan para ahli di puncak alam roh, ia tidak akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Disan adalah patriark klan bersayap hitam dengan kekuatan yang luar biasa dan tubuh kaku khusus dari klan iblis, bertarung dengan manusia di alam yang sama, ia seharusnya lebih yakin. Namun, kemampuan nubuat Qiu Hong telah menghancurkan persepsi mereka, mengungkap titik lemah mereka. Mereka harus berjuang keras untuk melawan. Li Zhengrong terlibat dalam pertempuran dengan 10 prajurit yang dibawa Qiu Hong. 4 dari mereka berada di alam roh, dan yang lainnya berada di langit ketiga alam langit. Pasukan ini berhadapan dengan Li Zhengrong sendirian. Situasi Li Zhengrong juga tidak positif. Namun, para prajurit itu tampaknya tidak ingin membunuh Li Zhengrong. Mereka mengendalikan serangan mereka karena mereka mungkin hanya ingin menangkapnya hidup-hidup. Li Zhengrong memiliki terlalu banyak harta rahasia. Saat tangannya bergerak, harta karun rahasianya yang aneh membumbung tinggi ke langit, melepaskan gelombang sihir yang menetralkan serangan para prajurit. Sebagai alkemis paling cemerlang di pegunungan jiwa mati, posisinya sangat mulia. Para alkemis di seluruh dunia sangat menghormati dan mengaguminya. Menggunakan harta karun rahasia untuk ditukar dengan obat-obatan bukanlah hal yang aneh. Selama beberapa tahun terakhir ini, harta karun yang ia dapatkan di pegunungan jiwa mati tidaklah buruk. Yang terburuk dari semuanya adalah harta karun kelas roh. Ia juga memiliki 7 atau 8 harta karun kelas suci. Ia hanya perlu menggunakan harta karun dan senjata rahasia untuk menghancurkan para prajurit di wilayahnya. Li Zhengrong memegang spanduk besar, yang disulam dengan monster dan iblis yang hidup. Ketika ia melambaikannya, sosok-sosok ini mulai memperlihatkan cakar dan taring mereka, seolah-olah mereka telah dihidupkan kembali, menyemburkan asap hijau tebal. Asap ini membawa racun yang membuat orang pusing. Semua orang harus menghentikan serangan mereka dan menghadapi racun ini.
Memanfaatkan kesempatan itu, Li Zhengrong melarikan diri, terbang ke Kaisar Yang Tian dan Disan dan berteriak, "Hati-hati! Qiyu Hong memiliki roh bela diri persepsi pikiran. Dia dapat membaca pikiranmu dan memprediksi gerakanmu." Kaisar Yang Tian dan Disan mengubah wajah mereka karena takut. Akhirnya, mereka tahu mengapa mereka ditentang. Roh bela diri persepsi pikiran dapat membaca perubahan dalam pikiran lawan, yang membantunya menemukan cara untuk menghancurkan atau menghindarinya selangkah lebih maju. Meskipun tidak ada begitu banyak roh bela diri di Tanah Suci yang agung, mereka dapat membeli beberapa roh bela diri. Namun, roh bela diri yang ajaib dan tidak dapat diprediksi itu langka dan berharga. Tidak ada faksi kuno yang akan menjual segel asli roh bela diri. Itu akan diwariskan melalui garis keturunan keluarga. Jiwa bela diri pikiran adalah yang paling ajaib. Setiap prajurit pasti menginginkannya. Di Tanah Suci yang agung, teknik bela diri pikiran dan jiwa adalah sumber daya yang sangat berharga dari 7 golongan kuno. Bahkan para jagoan dari golongan itu terkadang tidak memiliki kesempatan untuk mempraktikkannya. Jiwa bela diri persepsi pikiran Qiyu Hong sudah ada sejak lahir. Selama pertarungan, dia dapat menggunakan jiwa bela diri ini untuk membaca gerakan lawan selanjutnya dengan tepat. Prajurit di alam yang sama tidak akan pernah bisa menjadi saingannya. Bahkan prajurit alam tinggi harus menerima sakit kepala yang besar saat bertarung dengannya. Tidak peduli seberapa kuat serangan mereka, itu tidak berguna. Basis kultivasi Kaisar Yang Tian dan Disan tidak jauh berbeda dari Qiyu Hong. Dalam pertarungan mereka, dia dapat menggunakan kemampuan persepsi pikiran untuk menghindari semua serangan mereka. Dia hanya perlu fokus pada mereka. Tepat di awal, dia tidak terkalahkan. "Oh, itu dia." Kaisar Yang Tian terkejut. Dia langsung bereaksi, tertawa, lalu duduk tanpa bergerak. Aliran aura darah kental menyebar dari Kaisar Yang Tian, menciptakan tirai kabut darah pekat, menutupinya. Lapisan-lapisan aliran udara darah bergerak, beriak di sekelilingnya. Energi langit dan bumi berdesis bersamaan. "Aku berhasil," Disan terkesima. Dia mengikuti yang lain untuk duduk. Dia tidak menyerang, hanya menggunakan yang terbaik untuk bertahan. Selama mereka menyerang, pikiran mereka akan mencerminkan gerakan mereka dan Qiyu Hong dapat langsung membacanya, dan dia selalu menghindari serangan tepat waktu. Dengan cara ini, dia dapat menggunakan energi mereka dan akhirnya mengalahkan mereka. Namun, ketika keduanya tidak mengambil tindakan tetapi hanya bertahan, menunggu serangannya, ini adalah situasi yang lain. Meskipun Qiyu Hong mengetahui fluktuasi energi pertahanan mereka, apa yang dapat dia lakukan? Dia harus menghancurkan pertahanan mereka untuk mencapai Disan dan Kaisar Yang Tian. Dia harus menghabiskan energinya untuk melakukan itu. Kaisar Yang Tian dan Disan menggunakan strategi ini untuk melakukan pertempuran gesekan dengan Qiyu Hong, menggunakan yang tidak berubah untuk menghadapi yang selalu berubah. Begitu Qiyu Hong kehabisan kekuatan, mereka akan menyerangnya lagi. Ini adalah taktik yang bagus untuk menghadapi para pendekar yang mengolah teknik pikiran seperti Qiyu Hong. "Hebat," puji Li Zhengrong. "Yang Ge benar-benar luar biasa. Kau bisa memikirkan tindakan balasan secepat itu." Kaisar Yang Tian tersenyum, menggoda Qiyu Hong, "Kemarilah." Qiyu Hong tiba-tiba berhenti. Ia mengerutkan kening, lalu menyapukan pandangannya ke arah Li Zhengrong, berbicara dengan acuh tak acuh. "Tuan Li, aku tidak ingin menyakitimu. Kau seorang alkemis, hidupmu menguntungkan kami. Tetapi jika kau ingin berdiri di pihak yang berlawanan dengan 7 golongan kuno, kau seharusnya tidak menyalahkanku." Kemudian, Qiyu Hong mengalihkan sasarannya ke Li Zhengrong. Ia mengabaikan Kaisar Yang Tian dan Disan. Li Zhengrong mengubah wajahnya. Kaisar Yang Tian dan Disan mengerutkan kening, saling berpandangan, raut wajah mereka tampak khawatir. Meskipun Li Zhengrong memiliki alam roh langit ketiga, ia terlalu memerhatikan pemurnian obat-obatan. Pengalaman bertarungnya tidaklah cukup. Ketika Qiyu Hong membidiknya, ia dapat mengetahui lintasan serangan harta karun rahasia Li Zhengrong. Bahkan jika Li Zhengrong mengerahkan segalanya untuk bertahan, ia bukanlah lawan Qiyu Hong. Li Zhengrong dalam bahaya. Kaisar Yang Tian dan Disan ragu-ragu. Mereka hendak menghentikan pertahanan mereka untuk membantunya. Tepat pada saat ini, dua cahaya melesat dari kejauhan. Dua sosok terbang ke arah mereka. Mereka adalah Yue Ying dan Jimu. Kaisar Yang Tian dan Disan menggigil. Mereka tercengang,
wajah mereka membatu. Ah! Ketika Jimu tiba, ia melihat ke sana kemari, wajahnya terkejut. Di mana dia? Di mana anak itu? Di danau, Yue Ying menunjuk ke danau. Tidakkah kau lihat bahwa semua cahaya bintang itu terbang ke dalam danau? Dia seharusnya berada di dasar danau. Jimu mengangguk, ya, seharusnya berada di danau. Haha, sepertinya kita datang di waktu yang salah. Pertarungan di sini sedang ramai. Semua orang berhenti, menatap Jimu dan Yue Ying dengan wajah tercengang, karena mereka tidak tahu sikap keduanya. Kau, kenapa kau datang ke sini? Kaisar Yang Tian ragu-ragu sejenak dan kemudian mengerutkan kening. Baru-baru ini, ketika 7 faksi kuno ingin membunuh mereka, hanya Sekte Dewa Cahaya yang berdiri untuk melindungi mereka. Karena keduanya berasal dari Sekte Dewa Cahaya, Kaisar Yang Tian bingung, jadi dia harus bertanya kepada mereka, lalu merencanakan tindakan balasan berikutnya. Kami sedang mencari Xian, Yue Ying tersenyum tipis. Kami tidak peduli dengan hal-hal lainnya. Kalian hanya perlu memberitahuku di mana Xian berada. Aku tidak butuh kalian untuk memberitahu kami. Dia seharusnya berada di dasar danau. Gur, rar, 2 raungan gila muncul tidak jauh dari mereka. Setelah itu, 2 aura yang menakutkan bergerak cepat ke arah mereka. Yue Ying dan Jimu saling bertukar pandang. Wajah mereka menjadi gelap karena mereka tahu situasinya tidak berjalan baik. Tidak lama setelah itu, naga api dan manusia berdarah muncul. Tubuh raksasa mereka menghancurkan pohon-pohon besar kuno seolah-olah itu hanyalah ranting-ranting kering kecil. Mereka meraung dan bertarung melawan seseorang sambil bergerak menuju area ini. Sepertinya mereka dikepung dalam situasi yang buruk. Kaisar Yang Tian, Disan, dan Li Zhengrong terpukul. Mereka telah berencana untuk menggunakan naga api dan manusia berdarah untuk menyelesaikan situasi di sini. Tetapi ketika mereka melihat situasi kedua monster itu, mereka harus mengubah wajah mereka karena takut. Hati mereka hancur karena mereka tahu situasinya terlalu buruk. Mereka semua melihat para ahli alam dewa sejati dari klan Tanda Hantu dan klan Roh Kegelapan. Hal ini membuat mereka semakin muram. Naga api dan manusia berdarah gelisah. Komoro dan Kasidi dari klan Tanda Hantu menindas mereka dengan ganas. Terutama ahli alam dewa sejati dari klan Roh Kegelapan, serangannya sangat jahat. Komoro dan Kasidi memiliki basis kultivasi alam dewa sejati. Kasidi berada di langit kedua alam dewa sejati sementara Komoro berada di langit ketiga alam dewa sejati. Namun, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka saat ini. Mereka tampaknya setara dengan naga api dan manusia berdarah. Evision dari klan Roh Kegelapan memiliki basis kultivasi alam dewa sejati langit kedua. Prajurit dari klan Roh Kegelapan memiliki tubuh sekuat baja murni. Mungkin tubuhnya bahkan lebih ulet daripada naga api dan manusia berdarah. Komoro, Kasidi, dan Evision telah bergandengan tangan, bersama dengan banyak jagoan dari klan Tanda Hantu, naga api dan manusia berdarah tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Mereka bertarung dan mundur pada saat yang sama. Mereka ingin menemukan Kaisar Yang Tian dan Disan untuk membantu mereka. Sayang sekali, pihak Kaisar Yang Tian sudah berjuang. Qin Hong sudah cukup untuk menahan mereka. Melihat Komoro memimpin sekelompok jagoan klan Tanda Hantu, mendorong manusia berdarah ke daerah ini, Kaisar Yang Tian dan Disan ragu-ragu, wajah mereka meringis. ARGH, teriak naga api, memutar matanya ke arah Qin Hong dan kelompok kuil surga, berbicara dengan marah. Sangat menyebalkan, kenapa aku harus bertemu dengan bocah-bocah manusia ini di mana-mana? Manusia berdarah, naga api, jika kau mengabaikan Xian, kami akan segera pergi. Komoro melayang di udara, wajahnya dingin. Penglihatan klan Roh Kegelapan tidak mengatakan apa-apa. Mata hijaunya yang dalam memancarkan cahaya haus darah dan jahat seolah-olah dia benci karena dia tidak bisa membunuh semua orang di sini. Dia melihat ke arah sekelompok ahli manusia termasuk Qin Hong, Kaisar Yang Tian, dan Jimu. Sementara klan Roh Kegelapan telah dikurung di pegunungan jiwa mati, banyak jiwa mati yang berkeliaran telah diburu oleh para pejuang manusia di pegunungan jiwa mati, berubah menjadi bahan pemurnian untuk senjata atau obat-obatan mereka. Berbalik kembali ke kebencian yang telah mereka lontarkan 10.000 tahun yang lalu, klan manusia telah menyegel mereka di tanah asing, membuat para anggota klan Roh Kegelapan hidup dengan tubuh dan jiwa mereka terpisah,
yang telah menurunkan kekuatan mereka secara drastis. Evision memiliki dendam yang dalam terhadap manusia, jauh lebih besar daripada apa yang dia miliki terhadap naga api dan manusia berdarah. Situasi ini tampaknya tidak benar. Jimu mengalihkan pandangannya dari naga api, manusia berdarah, ke para jagoan klan roh kegelapan dan klan tanda hantu. Dia berkata dengan sangat bingung. Sepertinya, semua ini berhubungan dengan anak itu, si Yan. Yue Ying tidak dapat menahan senyumnya yang dipaksakan, berbicara dengan nada rendah. Anak itu, benar-benar bencana. Jimu dan Yue Ying tidak ikut berbicara. Mereka hanya berdiri di sana dengan raut wajah yang rumit. Mereka ingin mundur dengan tenang karena melihat ada yang salah di sini. Naga api dan manusia berdarah adalah anggota klan monster level 9. Mereka setara dengan para prajurit alam dewa sejati. Selain itu, ada 3 orang kafir lagi di alam dewa sejati. Kekuatan ini adalah sesuatu yang bisa dilawan oleh klan manusia. Jika mereka tetap di sini, itu sama saja dengan bunuh diri. Qin Hong ragu-ragu. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sedikit cemas. Dia berbicara kepada para prajurit lainnya dengan tenang. Bersiaplah untuk mundur. Manusia sialan. Evision dari klan roh kegelapan mengubah raut wajahnya dan berteriak saat melihat kelompok manusia ingin pergi. Bunuh mereka dulu. Komoros, Cassidy dari klan tanda hantu mendengar Evision, mereka mengangguk, mengayunkan lengan mereka. Bunuh manusia dulu. Para prajurit klan tanda hantu menyerbu keluar dari belakang Komoros dan Cassidy, dengan marah menyerang Qin Hong dan para prajurit kuil surga. Naga api dan manusia berdarah tidak bergerak. Mereka tidak mengenal Qin Hong, Yue Ying, dan Jimu. Tentu saja, mereka tidak akan peduli dengan hidup mereka. Mereka bahkan berharap klan tanda hantu dan klan roh kegelapan akan membunuh mereka semua. Jimu dan Yue Ying memucat. Mereka berhenti saat berlari di bawah naungan pepohonan kuno. Mereka tiba-tiba merasakan pikiran jiwa yang jahat menyambar seperti segel jiwa, memusingkan kesadaran mereka. Komoros tampak dingin dan jahat. Cahaya aneh bersinar terang di matanya saat dia menggunakan teknik jiwa misterius klan tanda hantu, menutupi semua orang di sekitarnya. Meskipun Qin Hong dapat merasakannya sebelumnya karena persepsi pikirannya dapat mengenali segel jiwa, dia tidak memiliki kompetensi untuk menghindarinya karena teknik pengikatan jiwa yang digunakan orang lain telah memblokir semua arah. Jaring jiwa yang tak terlihat menyambar turun dari langit, menyelimuti seluruh area. Makhluk-makhluk di bawah jaring besar itu merasa seolah-olah jiwa mereka telah mandek di rawa. Semakin jiwa mereka berjuang, semakin dalam mereka tenggelam dalam kegelapan. Kesadaran mereka mulai tercerai-berai, karena mereka akan kehilangan akal sehat. Kaisar Yang Tian, Li Zhengrong, Qin Hong, Jimu, dan Yue Ying tidak terkecuali. Para prajurit manusia ini diselimuti oleh kekuatan penahan jiwa yang dilepaskan oleh Komoro. Laut kesadaran mereka menjadi bergolak. Lambat laun, mereka semua teraduk. Sebaliknya, Disan tidak terpengaruh. Dia tetap tidak terluka. Meskipun dia tidak mengerti kekuatan jiwa, dengan tubuh kokoh klan bersayap, dia tidak akan terpengaruh oleh energi jiwa yang kuat. Mengenai penggunaan jiwa, dia benar-benar bodoh. Meskipun dia bisa mengenali sesuatu yang aneh, dia tidak tahu dari mana asalnya. Naga api dan manusia berdarah juga tidak terpengaruh. Situasi mereka mirip dengan Disan dari klan bersayap hitam. Mereka semua memiliki tubuh yang ulet. Mereka adalah makhluk yang tidak bergantung pada jiwa untuk naik level. Bagi klan manusia, itu adalah fluktuasi jiwa yang mematikan. Namun bagi mereka, efeknya tidak terlalu dahsyat, jadi mereka tidak perlu tegang. Matahari, bulan, dan bintang bersinar di langit. Hutan yang ramai tempat pertempuran sengit terjadi tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada suara atau kebisingan. Hanya Kaisar Yang Tian, Li Zhengrong, dan yang lainnya yang memegang kepala mereka, dengan susah payah menolak sesuatu. Naga api dan manusia berdarah berdiri bersebelahan. Mereka berdiskusi dengan nada rendah, mempertimbangkan apakah akan membantu Kaisar Yang Tian dan Li Zhengrong atau tidak. Disan berdiri tidak jauh dari naga api dan manusia berdarah. Matanya dipenuhi dengan pikiran jahat. Dia mendesak kekuatannya dengan tidak sabar. Dia mengerti bahwa jika naga api dan manusia berdarah tidak membantu mereka, Kaisar Yang Tian dan Li Zhengrong akan mengalami akhir yang sama seperti Qin Hong dan para prajuritnya.
Energi jiwa yang dilepaskan oleh Komoro akan membunuh mereka sedikit demi sedikit. Disan tahu kemampuannya. Dia tidak akan pernah bisa mengganggu para ahli dari klan tanda hantu dan klan roh kegelapan. Dia hanya bisa bergantung pada naga api dan manusia berdarah, tetapi dia tidak berani memprovokasi naluri binatang mereka, karena dia takut itu akan menghancurkan segalanya. Jika dia mati, Xian tidak akan membiarkan kita merasa tenang. Dia adalah kakek buyut Xian. Disan menunggu beberapa saat lalu menunjuk Kaisar Yang Tian. Jika Xian gelisah, tidak seorang pun dari kalian akan hidup dengan damai. Mendengar Disan, naga api dan manusia berdarah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah raut wajah mereka. Mereka menjadi gelisah dengan tenang. ROOAARR. Namun, pada saat ini, Kaisar Yang Tian tiba-tiba meraung dengan wajah liar. Darah memercik dari seluruh tubuhnya. Seketika, dia menjadi gila berdarah. Pengekangan jiwa dari Komoro kehilangan pengaruhnya pada Kaisar Yang Tian. Kaisar Yang Tian yang berdarah itu menyerbu maju seperti ngengat yang menuju api. Dia berlari ke arah Komoro dan berteriak, "Aku ingin kau mati." Tetesan darah abadi berwarna merah delima mengalir melalui nadinya, menyatu dengan darah dewa di tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan Kaisar Yang Tian berada di luar kekuatan seorang prajurit alam roh. Aliran energinya liar dan brutal, membawa aura pembunuh yang tak ada habisnya. Daging dan darahnya mulai meleleh ketika dia marah, yang tampak mengerikan. Semua orang menatapnya dengan ketakutan. Wajah mereka berubah drastis. Mereka tidak menyangka bahwa prajurit manusia langit kedua alam roh ini bisa begitu tangguh dan gila pada saat yang sama. Mereka semua ketakutan. Bahkan Evision dari klan roh kegelapan terkejut, wajahnya tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya dia memasang wajah serius. Ketika mereka berada di laut tak berujung, Kaisar Yang Tian adalah prajurit yang tak tertandingi. Tahun itu, ketika dia masih di langit pertama alam roh, dia telah melawan 3 jagoan langit ketiga alam roh dari klan iblis. Kekuatan yang dia tunjukkan kepada mereka saat itu telah meneror orang-orang. Hari ini, dia telah mencapai langit kedua alam roh. Pada saat yang paling kritis, dia telah membakar darah abadi sebagai harga untuk kekuatannya yang luar biasa. Sebuah baju besi berharga yang terbuat dari darah muncul dari tulang-tulangnya yang berdarah, menutupi tulang-tulangnya. Warnanya merah terang dan sangat aneh. Baju besi ini tampaknya menyerap darah dan dagingnya, membuat auranya lebih mengesankan. Sebuah roda darah ajaib muncul di tangan Kaisar Yang Tian. Roda darah itu tampak seperti matahari yang diwarnai darah. Roda itu terbakar, melepaskan cahaya merah tua disertai aroma darah yang pekat, melesat menuju Komoro. Sementara roda ajaib itu bergerak, gelombang darah beriak lapis demi lapis. Ratusan gelombang menumpuk, menciptakan benda darah kental. Itu membuat mual para pejuang alam dewa sejati seperti Komoro. Darah di tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melonjak dengan deras. Aura Kaisar Yang Tian meledak seketika saat cahaya darah melesat ke arah Komoro. Komoro ketakutan, karena dia takut dengan kekuatan Kaisar Yang Tian yang meletus. Dia berteriak, "Kasidi!" Wajah Kasidi menunjukkan bahwa dia terpukul. Tato yang tersebar di tubuhnya tiba-tiba hidup kembali. Tato-tato itu terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi begitu banyak teknik tertulis berwarna hijau tua, berkumpul di kehampaan. Fluktuasi aneh dan jahat terpancar darinya. Semua pohon kuno di dekat Kasidi tampaknya dipimpin oleh energi aneh itu. Cabang-cabang yang kaku menjadi sefleksibel kapas. Mereka memanjang secara besar-besaran ke arah Kaisar Yang Tian seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan kayu. Ini adalah kemampuan bawaan dari tato hantu di tubuh Kasidi. Itu bisa memanipulasi semua jenis flora untuk membantunya. Pohon-pohon itu akan menjadi perpanjangan dari anggota tubuhnya. Pohon-pohon raksasa ini tampaknya memiliki kehidupan baru. Mereka menggeliat dan menjulurkan dahan-dahan mereka untuk menutupi seluruh langit. Kaisar Yang Tian melingkar, dan kecepatannya berkurang. Persetan bergerak, naga api meraung. Dia memutar tubuh raksasanya, menyapu ekor naganya ke depan, memotong dahan-dahan itu sepotong demi sepotong. Saat Blood Manet melihat naga itu beraksi, sifat brutalnya tersulut. Dia mengeluarkan raungan panjang dan kemudian mulai menyerang Kasidi. Bulu emas di depan dadanya seperti hujan, menyembur dan menutupi Kasidi dan Komoros.
Kekuatan jiwa yang dilepaskan Komoros langsung kehilangan efeknya. Para prajurit manusia termasuk Li Zhengrong, Qin Hong, Jimu, dan Yue Ying memulihkan pikiran jernih mereka. Mereka segera memahami situasinya. Tepat pada saat ini, danau yang tenang mulai beriak. Lingkaran cahaya bintang melesat keluar dari dasar danau. Mata Disan menjadi cerah. Dia menjadi gembira. Anak itu baik-baik saja sekarang. Naga api tertawa terbahak-bahak. Dia menenangkan pikirannya dan menyerang Komoro sambil meraung dengan marah. Hutan malam abadi milik klan monster. Siapa yang berani mengacau di sini, aku akan membuatnya hidup dalam kesengsaraan.